Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggur Putro. Saya di sini akan mempresentasikan tentang Wali Songo dalam dakwah Islam Indonesia. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan yang pertama, yaitu biografi Wali Songo. Nah, yang pertama yaitu tokoh dari Sunan Gresik. Nah, beliau ini nama aslinya Maulana Malik Ibrahim, sedangkan lahir di Samarkand, yaitu Asia Tengah, awal abad 14. Sedangkan beliau meninggal pada 12 Rabiul Awal 882 Hijriah, atau bisa kita sebut dengan 8 April 1419 Masehi. Sedangkan beliau dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biografi dari Sunan Ampel. Nah, beliau nama aslinya Raden Rahmat. Nah, lahir di Champa, yaitu Kamboja. Beliau dilahirkan pada tahun 1401 Masehi. Beliau sedangkan diwafatkan di Surabaya pada tahun 1481. Nah, beliau dimakamkan di Ampel. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa beliau yang mengenalkan istilah Molimo. Dapat kita lihat sendiri Molimo itu apa, dan dapat dicari dalam buku-buku, pasti ada. Sedangkan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nama aslinya dari Sunan Bonang. Nah, nama aslinya beliau yaitu Raden Maktum. Beliau dilahirkan di Surabaya tahun 1465, wafat pada tahun 1525. Beliau dimakamkan di Tuban. Sedangkan beliau mengarang sebuah tembang yaitu Tombo Ati. Pasti mengenal kalian dengan Tombo Ati. Sedangkan yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biografi Sunan Giri. Beliau nama aslinya yaitu Raden Paku, atau bisa kita sebut dengan Raden Ainul Yakin. Beliau lahir di Blambangan pada tahun 1442. Beliau wafat pada tahun 1506 Masehi. Beliau juga dimakamkan di daerah Giri. Sedangkan ciptaan lagu yang diciptakan oleh Sunan Giri ini sendiri yaitu Cublak-Cublak Suweng. Sedangkan lagu Jawa yaitu Pucung dan Asmoro Dono. Sedangkan yang selanjutnya yaitu mengenai Sunan Derajat. Sunan Derajat itu bernama asli Raden Hosim, atau biasa kita sebut dengan Saifuddin. Beliau dilahirkan pada tahun 1470 Masehi. Sedangkan beliau dimakamkan di Paciran, Lamongan. Nah, beliau juga pencipta tembang yaitu Macopot Pungkur. Yang selanjutnya yang kita kenal sendiri yaitu Sunan Kalijogo. Nah, Sunan Kalijogo ini nama aslinya yaitu Raden Mas Syahid. Nah, beliau dilahirkan pada tahun 1450 Masehi. Beliau wafat pada tahun 1550 Masehi, yang dimakamkan di Demak. Beliau juga yang menciptakan lagu yaitu Lir Ilir dan Gundul Gundul Pacul. Nah, dalam media dakwahnya sendiri beliau menggunakan wayang kulit dan suluk, yang dimana dalam hal ini yaitu menggunakan budaya-budaya yang ada di Jawa. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Sunan Kudus. Sunan Kudus sendiri yaitu nama aslinya Jafar Sodik. Ya, beliau wafat pada tahun 1550 Masehi. Dan beliau juga dimakamkan di pemakaman Masjid Menara Kudus. Beliau ini menciptakan cerita agama yang berjudul Gending, Mas Kumambang, dan Micil. Nah, Mas Kumambang dan Micil itu sendiri yaitu suatu tembang yang diciptakan oleh Sunan Kudus. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai biografi Sunan Muria. Sunan Muria nama aslinya yaitu Raden Umar Said. Beliau merupakan anak dari
Sunan Kalijaga, yaitu Raden Mas Said. Nah, beliau wafat pada tahun atau pada abad 16 Masehi. Beliau dimakamkan di Gunung Muria, Kudus. Beliau juga menciptakan tembang Jawa, yaitu judulnya Sinom dan Kinanti. Yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan yang ke-9, yaitu Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati itu nama aslinya Raden Syarif Hidayatullah. Beliau dilahirkan di Makkah pada tahun 1448 Masehi. Beliau sendiri wafat pada tahun 1570 Masehi. Sedangkan beliau dimakamkan di Istana Gunung Jati, yaitu Cirebon. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran dakwah Wali Songo. Yang pertama, dalam pendidikan dan pengembangan ilmu. Nah, dalam pendidikan dan pengembangan ilmu sendiri, dakwah Wali Songo sangatlah baik. Nah, dalam hal ini pendidikan dan pengembangan ilmu dilakukan oleh para wali, yaitu di tempat pesantren, di tokoh-tokoh masyarakat, di lingkungan sekitar, di tempat-tempat terpencil, dan di tempat-tempat lainnya. Beliau mengajarkan dengan dakwahnya, yaitu disiplin ilmu, fikih, usul fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian. Yang selanjutnya yaitu mengenai peran dakwah Wali Songo pada seni budaya. Nah, pada seni budaya bisa kita lihat bahwasanya banyak sekali seni-seni yang dihasilkan dari Wali Songo, seperti seni wayang kulit. Nah, seni wayang kulit itu kan penciptanya yaitu Sunan Bonang, yang di mana Sunan Bonang akhirnya dibawa oleh Sunan Kalijaga untuk dipakai dalam dakwahnya. Nah, dalam hal ini seni merupakan suatu media dalam penyaluran agama. Dalam hal ini bisa kita lihat dari Sunan Bonang yang menggunakan wayang kulit dan gamelan untuk menyebarkan agama, dan tembang-tembang yang dibuat oleh para sunan seperti tembang Mas Kemambang, Micil, Asmarodono, tembang-tembang lainnya. Dan biasanya ada yang menggunakan lagu, yang dimana lagu-lagunya seperti lagunya Bapak Pucung, seperti lagunya Lir Ilir, terus lagunya Tombo Ati, dan lagu-lagu yang lainnya. Yang selanjutnya itu peran dakwah Wali Songo dalam sosial kemasyarakatan. Nah, dalam sosial kemasyarakatan merupakan pendekatan dalam bermasyarakat. Hal ini dapat kita lihat pada dakwah Sunan Derajat, yang dimana beliau memiliki kepedulian yang tinggi dalam masyarakat yang berekonomi lemah. Dengan hal ini, beliau juga memperdulikan kesejahteraan umat, dermawan, gigih dalam kemakmuran, dan menjalin solidaritas yang tinggi. Nah, dalam sosial kemasyarakatan ini, sematan ini pada sunan-sunan maupun wali-wali Songo itu sangatlah penting dalam dirinya, di mana beliau tidak membedakan antara kaum atas dan kaum bawah, antara kaum datar dan kaum tinggi. Beliau hanya memandang bahwa manusia itu sama. Yang membedakan yaitu pada jenisnya, yaitu jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Yang selanjutnya yaitu mengenai peran dakwah Wali Songo, yaitu pada berbangsa dan bernegara. Nah, dalam kedaulatan dan berbangsa ini, peran dakwah Wali Songo perlu sekali dalam berbangsa dan bernegara, di mana berguna untuk mempertahankan bangsa dan negara supaya tidak diambil alih dengan negara-negara lain. Dalam hal ini pada waktu itu ada yang namanya penjajahan. Nah, dalam hal ini para ulama dan para masyarakat kaum priayi itu bergabung untuk melawan negara dari pasukan-pasukan negara lain. Nah, dalam hal ini kedaulatan dalam berbangsa kita bisa melihat dari Sunan Gunung Jati, yang dimana beliau memperkuat kedaulatan politik dan mempererat dalam hubungan terhadap tokoh-tokoh yang berpengaruh. Sekian dari saya, mungkin ada kesalahan maupun ada kekurangan, mohon maaf. Bisa dikomen di dalam komentar saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukses. Assalamualaikum.